bahwa DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan. Namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang bolos dalam sidang paripurna atau sekedar menitip absen. Pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Para pertemuan tertanda. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Nanti Pak Jahidin dan Ibu Dr. Lita, tolong dicermati. Ini sudah ada putusan MK nomor 41 tahun 2013 ya. Ini harusnya Pak Jahidin bisa searching di putusan-putusan MK ini, apakah norma ini pernah diajukan atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah ada sikap MK, maka harus bangun argumentasi hukum yang quote and quote untuk meminta MK merubah pendiriannya, kan misalnya gitu. Karena MK sudah ada sikap pendirian MK, sehingga kalau misalnya ingin untuk melakukan meminta MK melakukan perubahan pendirian, itu harus bangun argumentasi itu supaya 9 hakim ini juga misalnya terkena setrum gitu, jadi ingin merubah pendirian misalnya. Tapi ini kan permohonannya kan tahun 2013, jadi komposisi hakim sudah berubah juga ya. Nah, ini nanti supaya dicermati supaya bisa terhindar dari atau sesuai dengan pas 60 dan 72. Karena itu saya pengen ini, intinya saya pengen ini, apakah tata kelola keuangan negara ini sudah bisa kita tengarai atau kita bisa cap ya. Ya ibaratnya sekarang ini era Gen Z ini yang banyak diduga para psikolog atau para dokter mengalami mental health ya, banyak kita dengar berita-berita begitu. Apakah juga berarti sekarang ini seperti itu? Nah, tolong ini dijelaskan baik supaya tidak menimbulkan mispersepsi menyangkut ya idioms mental health itu. Ya, itu satu yang perlu saya dengar dari Ibu Lita, karena Ibu Lita seorang psikolog yang ya tentu ya paham tentang bagaimana kesehatan mental itu dijaga ya. Kemudian yang kedua, demikian juga untuk Pak Jahidin ya. Nah, apakah dalam pengurusan pensiun ini di mana? Apakah ini sebagai warga negara biasa yang punya keprihatinan atau mau membawa-bawa sebagai advokatnya? Kan gitu. Kalau sebagai warga negara yang memiliki keprihatinan, yaitu tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, apa tidak lebih tepatnya itu disampaikan kepada yang pengambil kebijakan ini. Ya, kalau mengambil kebijakan kaitannya dengan undang-undang, tentu pembentuk undang-undang. Kalau pengambil kebijakan kaitannya dengan anggaran, tentu ada Menteri Keuangan, kan begitu? Ya, atau Presiden sebagai atasan dari Menteri Keuangan. Nah, itu kira-kira Pak ya, nggak usah ditanggapi, nanti ada sesi Bapak menanggapi, menjelaskan apa kalau ada sesuatu, tapi ini saya ingin ibaratnya ya namanya nasihat ya. Jadi ya sudut pandang itu perlu Bapak pahami juga.